Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya di bawahnya. Dadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua, rekan-rekan petani jamur se-Indonesia. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, tetap diberikan aktivitas untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan faktor atau 5 penyebab terjadinya miselium itu tidak jalan di suatu media log jamur itu. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton tentang media backlog jumbo yang kapan hari sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga, dan semoga channel yang saya buat ini bisa menginspirasi teman-teman untuk sama-sama belajar dalam dunia jamur. Sekali lagi, video ini saya buat bukan untuk menggurui atau bukan untuk saya lebih paham atau lebih tahu, bukan. Ini hanya sekedar informasi atau sekedar sharing ilmu berbagi tentang dunia jamur. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama, penyebab miselium itu tidak jalan, yaitu kurang matang. Terkait dengan media backlog yang kita buat itu, salah satu faktor yang pertama itulah tingkat kematangan suatu media, di mana ini menjadi faktor utama suatu backlog jamur itu tidak merambat. Yang pertama itu karena medianya itu kurang matang. Maka hati-hati buat teman-teman yang proses timnya menggunakan sempat viral kapan hari itu 1 jam matang itu. Sebagai pemula, janganlah, tetap kita menggunakan prosedur yang ada. Salah satunya dengan media yang cukup matang, tingkat kematangannya itu lebih besar, maka tingkat keberhasilannya juga akan semakin besar. Yang kedua, yaitu terlalu banyak kadar air. Nah, di sini juga hati-hati ya buat teman-teman ketika proses pencampuran bahan dari media serbu yang kita gunakan itu, jangan terlalu banyak kadar airnya. Saya contohkan miselium saya. Nah, ini contoh miselium yang terlalu banyak kadar air dan juga sudah saya kasih bibit tapi lama untuk merambatnya. Tuh, ini salah satunya terlalu banyak kadar air, sehingga air di sini menjadi faktor utama proses pembusukan dalam suatu media itu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang membuat medianya, jangan terlalu banyak kadar airnya. Terus yang ketiga adalah terlalu kekurangan air. Ini juga harus diperhatikan juga, sedikit kadar airnya. Yang ketiga itulah terlalu medianya itu kurang airnya ini. Jadi ini juga akan menjadi faktor juga terjadinya miselium itu tidak merambat ke bawah. Karena kenapa? Di samping pertama tadi kurang matangnya media, yang kedua terlalu banyak kadar air. Nah, yang ketiga ini juga bisa menjadi faktor kurangnya kadar air pada media itu. Sehingga ketika kita pembuatan log itu harus tahu takarannya itu seperti apa. Gitu loh, sebelum kita steam nanti. Biasanya kalau saya itu dengan cara dikepel. Dengan cara dikepel seperti ini. Ketika media itu kita kepel seperti ini, sudah tidak pecah atau sudah bisa berbentuk, terus jangan sampai menitis tapi airnya sudah berbentuk suatu kayak seperti adonan lah istilahnya, kita kepel seperti ini sudah bisa berbentuk tidak pecah, bagi saya itu sudah cukup. Itu takaran saya biasanya ketika saya membuat media. Yang keempat yaitu bahan baku yang sudah terkontam. Salah satunya ketika kita menggunakan media kayu, saya contohkanlah kayu sengon gitu ya. Kayu sengon yang biasanya sering kita pakai di tempat saya juga biasa pakai kayu sengon. Itu biasanya medianya itu sudah terkontam dari awal. Ketika proses pemotongan kayu di sana ya gergaji lah, mereka tuh biasanya menggunakan solar atau menggunakan bahan untuk proses gergaji di sana, itu biasanya juga akan berpengaruh juga di sana. Sehingga ketika media yang sudah kita gunakan itu terkontam dari awal,
bahan bakunya ini sudah terkontam dari awal, biasanya juga akan menyebabkan media itu, miselium itu untuk tidak bisa nembus atau tidak bisa jalan. Itu. Jadi yang pertama tadi kekurangan matang, medianya kurang matang. Yang kedua, terlalu banyak kadar airnya. Yang ketiga juga terlalu sedikit kadar airnya. Yang keempat tadi, bahan baku yang sudah kontam lebih awal. Dan yang terakhir juga biasanya yaitu kekurangan dalam proses pembibitan. Jadi teman-teman mungkin beranggapan sudah biar bibitnya biar jadi seandainya 1 botol biar biar jadi 50 botol, jadi saya kurangi aja sedikit-sedikit. Nah, usahakan ketika pembuatan bagi pemula ya, ketika pembibitan, usahakan menggunakan bibit yang jangan terlalu sedikit. Jadi di sini ini jangan terlalu sedikit, usahakan lebih banyak saja. Di sini ini lebih banyak saja sehingga nanti perjalanan miseliumnya itu lebih cepat. Jadi yang ketimbang yang sedikit, bagi pemula usahakan lebih banyak saja. Seandainya 1 botol ya kita bisa seandainya jadi 50 log, kita bisa jadikan 30 sampai 25 log saja bagi pemula ya. Buat teman-teman yang sudah menguasai proses pembibitan dan semacamnya, ya monggo dengan versi masing-masing setiap teman-teman berbudidaya jamur. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.